Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farah Ainur Aini. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Check it out. Teman-teman, kita yang pertama akan membahas apa pengertian dari budaya. Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya yang dihasilkan masyarakat itu teknologi dan kebudayaan kebendaan yang terabadikan pada keperluan masyarakat. Kemudian ada proses tumbuh kembang suatu budaya. Pengembangan budaya itu suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Nah, yang pertama itu ada internalisasi. Internalisasi itu manusia mempunyai bakat yang terkandung dalam gennya, yaitu ada perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi untuk upaya pengembangan budayanya. Yang kedua ada sosialisasi. Berkaitan erat dengan sistem sosial di masyarakat, kita memahami budaya dari proses sosialisasi turun-menurun, tetapi ada kalanya proses sosialisasi ini tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga membuat budaya yang lama terkadang diambil bagian yang sesuai dengan kondisi sekarang. Yang ketiga ada enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari luar masyarakat penganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Pada awal Masehi, Indonesia sudah menjalin kerjasama perdagangan dengan India, yang awalnya hanya menjual dagangan, tapi lama-kelamaan seiring berkembangnya hubungan antara Indonesia dan India, saat itu juga kebudayaan India masuk ke Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya persamaan corak budaya Indonesia dan India. Budaya India dapat masuk dengan lancar dan bisa berkembang baik. Kemudian di sini aku mau ngejelasin pengaruh yang ditimbulkan dengan masuknya budaya Hindu-Buddha dari India. Yang pertama ada agama. Sebelum ada budaya Hindu-Buddha datang, Indonesia telah menganut animisme dan dinamisme. Tapi semenjak budaya Hindu-Buddha masuk, akhirnya orang Indonesia menerima ajaran baru yaitu Hindu-Buddha. Yang kedua ada pemerintahan. Dengan masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan. Banyak sekali kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Yang ketiga ada bangunan. Masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia mempengaruhi corak arsitektur bangunan yang dibangun. Di antaranya ada candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha, baik bangunan tersebut beralkulturasi dengan ciri bangunan Indonesia saat itu ataupun tidak. Dan yang terakhir ada bahasa dan sastra. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Terus ada beberapa pengaruh budaya Islam di Indonesia. Yang pertama itu tempat ibadah. Tempat ibadah seperti tempat ibadah orang Islam yaitu masjid, terus kemudian Kristen yaitu gereja, dan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ada keraton, ketiga ada kaligrafi, dan keempat ada batu nisan. Kemudian ada banyak budaya barat yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Adapun beberapa dampaknya, ada dampak positif dan negatif. Yang positif itu yang pertama semakin mudah memahami budaya barat dan teknologi barat agar membantu berkembangnya budaya dan industri Indonesia. Yang kedua memudahkan mencari informasi yang dulu susah didapat. Ketiga masuknya ilmu pengetahuan membuat kita bisa mempelajari lebih banyak hal. Nah, ada juga yang negatifnya. Yang pertama, masuknya budaya yang tidak sesuai norma dan adat bisa mengakibatkan kerusakan moral. Kedua, budaya hedonistik yang bisa merubah pola hidup. Ketiga, informasi yang tidak tersaring dengan baik mengakibatkan hal buruk bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat.
Teman-teman, di sini juga ada manfaat mempelajari kebudayaan Indonesia loh. Yang pertama itu ada tali persaudaraan dengan masyarakat semakin kuat. Kehidupan sosial dan budaya yang beragam dapat memperkuat tali persaudaraan di antara masyarakat. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada melatih sikap toleransi agar kondisi masyarakat tentram dan harmonis. Masyarakat hendaknya menumbuhkan dan melatih sikap toleransi kepada sesama. Kemudian pembahasan terakhir ada strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia nih teman-teman. Yang pertama ada culture experience, yaitu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Terus yang kedua ada culture knowledge, yaitu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya itu untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Sekian penjelasan tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.